Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan tafsir Marah Labid, masih melanjutkan surah An-Nazi'at. Kita telah sampai kepada warawa Ad-Dhahak, telah meriwayatkan Ad-Dhahak an Ibni Abbas daripada Ibnu Abbas, qala dia berkata, amma man tagha, adapun ayat amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, fahuwa, orang yang melampaui batas itu adalah akhu Mus'ab bin Umair, yaitu saudaranya Mus'ab bin Umair. Usira, dia ditawan yauma badrin, pada hari perang Badar, wa akhadathu al-ansariyu, dan orang-orang Ansor membawanya. Faqalu, kemudian orang-orang Ansor mereka bertanya, man anta, siapa kamu? Qala, maka dia berkata, ana akhu Mus'ab bin Umair, aku adalah saudaranya Mus'ab bin Umair. Nah, ketika saudaranya Mus'ab bin Umair tadi mengatakan demikian itu, falam yashuddu, maka orang-orang Ansor itu enggak mengikat saudaranya Mus'ab tadi fil wathaq, di dalam tali, wa akramuhu, dan mereka memuliakan saudaranya Mus'ab tadi, wa bayyatuhu, dan mereka menginapkan bermalam, menjadikan bermalam saudaranya tadi indahum, di sisi orang-orang Ansor. Falama asbahu, maka tatkala pagi hari, haddatsu, mereka bercerita, orang-orang Ansor bercerita Mus'ab bin Umair kepada Mus'ab bin Umair, hadithahu, ceritanya saudaranya Mus'ab. Faqala, maka Mus'ab berkata, ma huwa bi akhin lahu, tidaklah dia saudaranya Mus'ab. Syuddu, ikatlah, asirakum, tawanan kalian, fa inna ummahu, karena sesungguhnya ibunya tadi, aktsaru ahli Butha, yaitu paling banyaknya penduduk Butha, huliyan, perhiasannya, wa malan, dan hartanya. Fa'authaquhu, kemudian orang-orang Ansor itu mengikat saudaranya Mus'ab tadi, hatta tab'atha ummuhu, sehingga ibunya tadi mengirim fida'ahu, yaitu tebusan untuk saudaranya Mus'ab tadi. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang dia takut akan kedudukan Tuhannya, itu adalah fa Mus'ab bin Umair, itu adalah Mus'ab bin Umair. Waqa, Mus'ab bin Umair ini menjaga Rasulullah binafsihi, dengan dirinya sendiri, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Hina, ketika tafarraqan nas, ketika tafarraqa, bercerai-berai, annasu, manusia, anhu, dari Rasul, hatta nafadat, sehingga tembus apa al-masyaqisu, anak-anak panah, tembus fi jawfihi, pada perutnya Mus'ab. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyahhitan, tatkala Rasul melihat Mus'ab mutasyahhitan, dalam keadaan bergelimbangan, fidamihi, pada darahnya, berlumuran darah, qala, maka Rasul bersabda, indallah, di sisi Allah, ahtasibuka, aku berharap pahala engkau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW beliau bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya, laqad ra'aituhu, sungguh aku telah melihat Mus'ab, wa alaihi, dan ada pada Mus'ab itu burdani, dua selimut, ma tu'rafu qimatuhuma, yang tidak diketahui nilai keduanya, kedua selimut tadi. Wa inna syiraka na'lihi, dan sesungguhnya tali sandalnya Mus'ab itu min dhahabin, itu terbuat dari emas. Yas'alunaka ya asyrafal khalqi anis sa'ah. Yas'alunaka, mereka orang-orang kafir itu bertanya kepadamu, ya asyrafal khalqi, wahai paling mulianya makhluk, anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ala sabilil istihza, yaitu atas jalan mengejek. Jadi bertanyanya mereka itu atas jalan mengejek. Hina sami'al musyrikun, ketika orang-orang musyrik mendengar wasfaha, pensifatannya hari kiamat, bil ausofi, hari kiamat disifati dengan sifat-sifat hailati, yang mengerikan, mithli tammatil kubra wasokhah wa qari'ah. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat? Ai mata iqamatuha, kapan terjadinya hari kiamat?
Ai fi ayyi syai'in waqti fi ayyi waqtin, pada waktu kapan yujiduhallah, kapan waktunya Allah mewujudkan hari kiamat. Orang-orang kafir bertanya kepada Nabi, kapan waktunya Allah mewujudkan hari kiamat? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau menyebutkannya hari kiamat wahai Muhammad? Ai fi ayyi syai'in waqti, fi ayyi syai'in, pada sesuatu apa, anta engkau, min antadzkura, engkau menyebutkan waqtaha, hari kiamat, waktunya hari kiamat, lahum, kepada orang-orang musyrik. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah, muntahaha, yaitu puncak pengetahuannya hari kiamat. Ai ila rabbika, kepada Tuhanmu, yarji'u, kembali, muntaha ilmiha, puncak pengetahuannya hari kiamat, lam yu'ti, yang Allah tidak memberikan, pengetahuan tentang hari kiamat, ahadan, kepada seorang pun. Lam yu'tihi, yang Allah tidak memberikan, pengetahuan tentang hari kiamat tadi, ahadan, kepada seorang pun, min khalqihi, dari makhluknya. Innama anta mungziru may yakhsyaha, hanya saja engkau mungziruman, orang yang memberi peringatan, man, kepada orang, yakhsyaha, yang dia takut hari kiamat. Ai innama anta mukhawifun, hanya saja engkau adalah orang yang menakut-nakuti, man, orang, yakhafu, yang dia takut, haulaha, kengerian hari kiamat. Fal ingzar, adapun memberi peringatan, itu la yatawaqqafu, itu enggak berkaitan, ala ilmin mungzir, atas pengetahuannya orang yang memberi peringatan, biwaqti qiyamiha, dengan waktunya terjadinya hari kiamat. Wa qara'a Umar bin Abdul Aziz wa Abu Ja'far wa Talhah wa Ibnu Muhaisinin. Mereka berkata, mereka membaca ayat ini mungzirun bitanwin. Jadi innama anta mungzirum may yakhsyaha, dengan tanwin. Wahwal aslu, itulah adalah asalnya memang seperti itu, dengan tanwin. Wa hadfut tanwin litakhfif, dan adapun dihapusnya tanwin itu litakhfif, untuk meringankan, sehingga dibaca innama anta mungzirum may yakhsyaha, dengan mudhaf. Kilahuma, keduanya itu yasluhu lil hal wal istiqbal, keduanya itu layak untuk hal zaman sekarang, wal istiqbal, dan untuk zaman yang akan datang. Fa idza uridal madi, maka apabila yang dikehendaki itu adalah madi, yaitu waktu yang telah lampau, fala yajuzu, maka enggak boleh, illa, kecuali, al idhofah, kecuali diidhofahkan, yaitu innama anta mungziru may yakhsyaha, diidhofahkan. Ka'annahum, seolah-olah mereka orang-orang kafir, yauma, pada hari, yarawnaha, pada hari mereka melihat hari kiamat, seolah-olah mereka lam yalbathu, mereka tidak tinggal, illa asyiyatan, kecuali pada waktu sore saja, au duhaha, atau pada waktu duha saja. Wahada, dan ayat ini imma takkidun, ada kalanya ayat ini adalah penguatan, lima, bagi sesuatu ya dulu, yang menunjukkan alaihi, atas ma, al-ingdharu, peringatan, min sur'ati maji'il mungdhar bihi, dari cepatnya datangnya perkara yang diperingatkan, yaitu hari kiamat. Ai, maksudnya, ka'anna kuffara Quraisyin, seolah-olah orang-orang kafir Quraisy, yauma, pada hari, yu'ayinuna sa'ata, pada hari mereka menyaksikan hari kiamat, lam yalbathu, mereka tidak tinggal, ba'dal ingdar, setelah diperingatkan tadi, biha, dengan hari kiamat, mereka tidak tinggal, illa asyiyatan, kecuali pada waktu sore saja, illa asyiyata yaumin wahidin, kecuali sore satu hari, satu hari, au duhaha, atau kecuali duhanya satu hari. Wa imma raddun, dan ada kalanya ayat ini adalah penolakan, lima, bagi sesuatu, atmajuhu, yang mereka sembunyikan, fi su'alihim, pada pertanyaan mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, kanu yas'aluna anis sa'ah, adalah mereka itu bertanya tentang hari kiamat, bitorikil istibta', dengan cara menganggap lama, hari kiamat itu dianggap lama. Mustajilina biha, hal keadaan mereka mustajilin, meminta disegerakan, biha, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu mereka anggap masih lama,
dan mereka minta disegerakan hari kiamat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du, kapan janji ini terjadi, hari kiamat itu kapan? Fal makna, maka adapun maknanya ka'annahum, seolah-olah mereka yauma, pada hari yarawna, mereka menyaksikan qiyamah sa'ah, tegaknya hari kiamat, lam yalbathu, mereka tidak tinggal ba'dal wa'di, setelah janji tadi, setelah ancaman tadi, biha, dengan hari kiamat, illa, kecuali mereka tinggal asyiyatan, yaitu hanya waktu sore saja. Wahia, adapun waktu sore yang dimaksud asyiyah itu adalah minaz zawal ilal ghurub, yaitu dari waktu zuhur, dari waktu tergelincirnya matahari, ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Au duha yaumiha, atau waktu duha pada hari kiamat. Wa'tibaru kaunil lubsi, dan adapun diperhitungkannya adanya tinggal ba'dal ingdar, setelah ingdar, au ba'dal wa'id, atau setelah ancaman, itu tahqiqon, adanya tinggal tadi itu adalah tahqiqon, untuk menyatakan atau untuk membuktikan adanya hari kiamat, adanya lil ingdar, membuktikan adanya peringatan. Kemudian warad, dan sebagai penolakan lil istibta'ihim, penolakan anggapan lamanya hari kiamat mereka. Mereka menganggap hari kiamat itu lama, ternyata hari kiamat itu dekat. Dan tahqiqan lil ingdar, untuk menyatakan, membuktikan benarnya adanya ingdar, peringatan. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.